Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan judul Smart City, sistem kota pintar dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola fasilitas kota. Sebelum memasuki sesi materi, sebaiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahyo Bagaskoro dengan NIM 24051766026. Perkenalkan, saya Aulia Alifa Melisa. Perkenalkan, nama saya Nurmansya Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ada Hidayat. Jadi, pengertian Smart City adalah konsep pengembangan perkotaan yang mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi TIK untuk mengelola sumber daya kota dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Konsep ini melibatkan penggunaan sensor, data analitik, serta sistem otomatis untuk memantau dan mengoptimalkan fungsi kota, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Pada akhirnya, Smart City diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mengurangi penggunaan energi, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat. Dalam Smart City juga, teknologi digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dari berbagai sektor, seperti transportasi, pengelolaan sampah, energi, air, dan keamanan. Hasilnya, pemerintah kota dapat membuat keputusan yang lebih baik, memperbaiki respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, ada tujuan utama dari penerapan Smart City. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup warga. Jadi, ini tuh memberikan kenyamanan yang lebih aksesibilitas, yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan efektif. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi ini mengelola sumber daya seperti listrik, air, bahan bakar, serta lebih efisien untuk mengurangi pemborosan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional kota. Ini memanfaatkan teknologi dan data untuk mengoptimalkan infrastruktur dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja layanan publik. Yang keempat, yaitu mengurangi dampak lingkungan. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, dan mendukung penggunaan energi terbarukan. Yang kelima, ada meningkatkan keamanan dan keselamatan. Ini menggunakan sistem pengawasan pintar dan teknologi deteksi dini untuk meningkatkan respons terhadap situasi darurat dan mengurangi kejahatan. Yang ketujuh, memfasilitasi partisipasi warga. Jadi ini tuh memberikan platform digital yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melaporkan masalah, dan memberikan masukan terkait layanan kota. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, Smart City juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan nyaman bagi semua penduduk. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan konsep Smart City yang ada di Kota Samarinda. Yang pertama ada pemantauan dan manajemen lalu lintas. Pemasangan CCTV dan sensor lalu lintas di persimpangan jalan untuk memantau kondisi jalan secara real time, mengatur lampu lalu lintas, dan memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang rute alternatif untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua ada pengelolaan sampah berbasis teknologi. Implementasi sistem LOT untuk memantau tingkat pengisian tempat sampah di berbagai titik kota. Hal ini membantu Dinas Kebersihan mengatur rute pengumpulan sampah secara efisien dan menghindari penumpukan sampah. Yang ketiga ada sistem keamanan dan pengawasan kota. Memasang kamera pengawas dengan teknologi pengenalan wajah dan analisis video di area publik untuk meningkatkan keamanan. Sistem ini juga bisa diintegrasikan dengan pusat kendali darurat untuk memberikan respon cepat terhadap insiden. Yang keempat, ada pengelolaan banjir dan air. Mengingat Samarinda seringkali menghadapi masalah banjir,
Sensor untuk memantau ketinggian air dan sistem peringatan dini dapat dipasang untuk memberikan informasi kepada warga dan pihak berwenang sebelum banjir terjadi. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan mitigasi dampak banjir. Selanjutnya, ada kelebihan. Penerapan Smart City di kota seperti Samarinda memiliki berbagai kelebihan, antara lain yaitu peningkatan efisien operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, kota dapat pengelolaan fasilitas dan sumber daya secara lebih efisien sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktif. Nah, yang kedua, kualitas hidup yang lebih baik. Smart City menyediakan akses ke layanan publik yang lebih cepat dan responsif. Misalnya, aplikasi digital memudahkan warga dan mengakses informasi dan layanan kota. Ketiga, pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Teknologi pemantauan lalu lintas membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan. Informasi real-time memungkinkan pengguna untuk memilih rute alternatif sebagai perjalanan menjadi lebih lancar. Yang keempat itu peningkatan keamanan. Peningkatan keamanan kamera CCTV dengan teknologi pengenalan wajah dan sistem analisis video membantu mengurangi kejahatan dan meningkatkan rasa aman bagi warga. Sistem ini juga memungkinkan respon yang lebih cepat dari pihak berwenang saat terjadi keadaan darurat. Selanjutnya ada kekurangan. Meskipun penerapan Smart City memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan dan tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu biaya implementasi yang tinggi. Biaya implementasi yang tinggi, pengembangan dan penerapan teknologi Smart City memerlukan investasi besar, baik dalam infrastruktur maupun perawatan. Hal ini dapat menjadi beban bagi anggaran pemerintah kota, terutama bagi kota-kota dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kedua, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi membuat kota rentan terhadap gangguan teknis atau serangan cyber. Jika sistem tidak dilindungi dengan baik, ini bisa menyebabkan gangguan signifikan dalam layanan publik. Yang ketiga, masalah privasi. Sistem pengawasan seperti kamera CCTV dan teknologi pengenalan wajah menimbulkan kekhawatiran terkait privasi warga. Pengumpulan data secara besar-besaran dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi jika tidak ada dikelola dengan transparan dan aman. Selain memiliki kelebihan serta kekurangan, penerapan Smart City juga menghadapi berbagai kendala yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat prosesnya. Berikut beberapa kendala yang umum terjadi dalam penerapan Smart City. Yang pertama, ada keterbatasan anggaran. Biaya yang tinggi untuk infrastruktur teknologi dan pemeliharaan seringkali menjadi hambatan utama. Kota-kota dengan anggaran terbatas mungkin kesulitan untuk membiayai proyek Smart City. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dasar. Smart City memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan sensor-sensor IoT. Di kota-kota infrastruktur dasarnya belum optimal, penerapan Smart City menjadi lebih sulit. Selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan. Perubahan besar dalam pengelolaan kota sering menghadapi resistensi dari berbagai sektor. Salah satunya adalah pegawai pemerintahan dan warga yang terbiasa dengan sistem lama. Adaptasi dan pelatihan dibutuhkan agar semua pihak bisa memahami dan menggunakan teknologi baru dengan efektif. Selanjutnya ada kesenjangan digital. Tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Ini menciptakan kesenjangan digital di mana sebagian warga mungkin tidak bisa memanfaatkan sepenuhnya fasilitas Smart City. Yang kelima, ada isu privasi dan regulasi. Penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan dan pengumpulan data dapat menimbulkan kekhawatiran yang terkait privasi. Regulasi yang ketat mengenai penggunaan data pribadi harus diterapkan agar tidak menimbulkan masalah hukum dan ketidakpercayaan dari warga. Yang keenam, ada keamanan cyber. Infrastruktur Smart City yang mengandalkan teknologi digital rentan terkena serangan cyber. Ini membutuhkan perlindungan dan protokol keamanan yang kuat untuk mencegah pelanggaran data dan gangguan sistem. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.